Bismillahirrahmanirrahim. Mencari rizki yang paling baik, yang paling benar, paling hebat, paling banyak menghasilkan justru adalah dengan bersedekah, dengan memberi. Jadi silakan teman-teman cari rizki dengan cara keluar, cari orang susah, cari orang miskin, cari orang yang papa, yang menderita, yang butuh bantuan, yang kemudian nggak ada obat, nggak ada biaya buat berobat, nggak ada biaya buat periksa ke dokter, nggak ada biaya buat bayaran makan, nyantren, sekolah, kuliah atau apa. Cari kanan kiri depan belakang, saudara, kerabat, keluarga, ya, masuk orang-orang tua, ya, sedekah kepada orang tua dan lain sebagainya, pada guru-guru gitu. Dan jangan minta sama Allah aja, ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening Yusuf Mansur telah menasihati kita bersama, di mana dia mengatakan bahwa kalau cari rezeki itu adalah dengan jalan bersedekah. Nah, ini poinnya. Mari kita ikuti alur pikiran ini. Memang baik Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa jika seseorang itu bersedekah, maka akan diberi kemudahan nanti di yaumil akhir. Bersedekah 1 akan dapat ganti 10. Dan harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Tidak ada ceritanya orang ahli sedekah lalu menjadi jatuh miskin. Belum ada ceritanya. Jikapun ada seseorang yang selama ini dikenal sebagai ahli sedekah lalu ekonominya terpuruk dan jatuh miskin. Jika ini terjadi, tentu bukan karena sedekahnya. Tentu karena sebab yang lain. Bisa karena mismanagement, bisa karena yang lainnya. Bukan karena faktor sedekah. Karena apa? Allah sendiri telah menjamin kepada orang-orang yang bersedekah itu. Tetapi bagaimana caranya dan dikemanakan sedekahnya, ini yang menjadi titik poin keberkahan itu akan muncul. Nah, Yusuf Mansur selama ini memang menggalang dana antara lain dengan jalur sedekah selain jalur investasi. Walaupun dia kemana-mana mengaku bahwa dia tidak pernah menggondol uang sedekah, tetapi faktanya ketika dia ceramah lalu harta sedekah dari jemaah itu dia yang membawa pulang. Susah untuk dikatakan dia tidak pernah menggondol. Faktanya setiap kali habis ceramah lalu dia meminta sedekah dan sedekahnya dia bawa pulang. Nah, jika kita ingin nikmat di dunia
dengan orientasi akhirat, maka apapun rezeki yang bagaimanapun yang diberikan Allah itu patut kita syukuri. Jadi keberkahan itu bisa muncul ketika kita mencari rezeki Allah dengan cara yang halal. Itu yang pertama. Dengan cara yang halal inilah maka muncul keberkahan, dan keberkahan itu akan memberikan rasa cukup kepada kita. Qanaah adalah prinsip hidup yang merasa cukup berapapun yang diberikan rezeki itu oleh Allah kepada kita. Nah, Yusuf Mansur adalah tipe manusia yang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukannya. Dan ini ancamannya adalah berat sekali, murka Allah. Kabura mahtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Besar kemarahan di sisi Allah pada orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan omongannya itu. Yusuf Mansur selalu meminta rezeki, sedekah, menyuruh umat Islam untuk selalu bersedekah, tetapi dia sendiri itu bermasalah terhadap sedekah ini. Tidak hanya sedekah, tetapi investasi yang dia inisiasi juga bermasalah. Jadi dia hanya bisa ngomong, tidak bisa melaksanakan. Dan yang dinamakan sedekah versi Yusuf Mansur itu adalah sedekah sunnah, yang mestinya itu diberikan kepada lingkungan terdekat. Oleh Yusuf Mansur itu di-bypass, sedekah sunnah itu diambil oleh dirinya. Yusuf Mansur hampir tidak pernah berbicara tentang sedekah wajib yang berupa zakat yang 2,5% itu. Yusuf Mansur selalu berbicara tentang sedekah yang nilainya tak terbatas, dan itu diberikan kepada dirinya untuk memupuk pundi-pundi duniawinya. Inilah catatan kita terhadap nasihat Yusuf Mansur di video opening, bahwa nasihat ini cocoknya memang untuk Yusuf Mansur, bukan untuk jemaahnya. Karena jika dia mengaku sebagai seorang ustadz, maka lakukan dulu apa yang engkau ucapkan, baru nanti umat ini akan percaya. Jika dia hanya bisa ngomong dan omongannya itu tidak sesuai dengan perilakunya yang selama ini, maka umat itu akan menjauh dari dirinya. Dan itu sudah terjadi sejak paling tidak dalam 5 tahun terakhir ini. Apalagi di tahun 2025-2026 ini, itu sangat merosot sekali. Bahkan dia nyaris tidak pernah diundang ke publik untuk berceramah. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.